Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, memasuki bulan puasa ya, ataupun bulan suci Ramadan ya. Kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun ratingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai harinya hari Senin, hari Selasa sampai batas waktu hari Rabu. Kalau tanggalnya tanggal 3 ya, tanggal 4, tanggal 5 ya. Tentunya memasuki bulan Maret ya, 2025 saat ini. Oke ya, untuk temanya sendiri saya akan memberikan sebuah tema ya. Memasuki minggu pertama bulan Maret ya. Inilah kebenaran yang terungkap, kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimana kan nantinya? Ya silakan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next selanjutnya setelah zodiak Virgo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Lihat dulu untuk zodiaknya. Di sini ada Gemini, artinya Gemini akan kita tarik energinya, akan kita bacakannya. Oke ya, sekarang kita lihat untuk asmara Gemini ya. Memasuki minggu pertama bulan Maret ya. Gemini asmara, kartu utama kalian muncul petunjuk Seven of Pentacles. Ada seseorang sedang memandang 7 tumpuan koin ya di sini. Dikonfirmasi muncul petunjuk Nine of Pentacles ya. Ada 9 wanita dikelilingi 9 koin sama satu merpati ya, hinggap di tangan ya. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Gemini ya tentang asmara di sini, sekali lagi memasuki minggu pertama bulan Maret ya. Ini kelihatannya saya merasakan kok masih banyak ya dari sahabat Gemini yang mungkin masih adanya sebuah renungan ya, adanya sebuah angan-angan, adanya sebuah pemikiran ya. Kapan mendapatkan asmara yang stabil, kapan mendapatkan asmara yang sesuai ekspektasi, yang sesuai keinginan. Itu yang sedang banyak terjadi. Ini energi kalian yang mengatakan seperti itu. Nah, gitu loh. Jadi sekali lagi artinya apa? Ya artinya masih belum ada sebuah kestabilan di asmara Gemini. Apakah sampai seburuk yang kita pikirkan, ataukah sampai apa ya
serumit yang kita bayangkan, ya tidak seperti itu. Ini kalau saya rasakan sih, apa ya, tentang kelancaran asmara ya, ini sebetulnya ya masih, apa ya, masih ada kelancaran gitu. Cuman ya, ini kebanyakan besar belum sesuai ekspektasi, itu loh yang saya maksud, gitu. Sekali lagi ya, kalau untuk kelancaran asmara ya, ini kalian masih bisa merasakan di sini. Tetapi ya tadi, belum bisa sesuai ekspektasi kalian. Banyak yang merasakan belum bisa maksimal lah di sini. Gitu loh. Karena apa ya, itu tadi balik lagi. Karena kalian masih belum tercapai apa yang menjadi keinginan kalian. Makanya saya rasakan di sini terkadang masih banyak dari sahabat Gemini yang mungkin adanya sebuah renungan, ada pemikiran kapan bisa stabil ya. Baik secara kebahagiaan, keharmonisan, saling menyayangi, saling pengertian. Ini belum bisa totalitas kalian rasakan gitu loh. Kira-kira seperti itu ya. Apakah semua Gemini? Ya tidak, tetap ini semua kan general ya. Yang nanti kita lanjut. Untuk kartu konfirm, di sini muncul petunjuk Nine of Pentacles, ada 9 koin. Jangan khawatir ya. Artinya apa? Bisa saja di sini mungkin yang kalian mulai dulu ataupun kemarin sempat merasakan kekurang stabilan ya. Mungkin ada konflik lah, ataupun mungkin di dalam hati kalian, di dalam batin kalian kurang merasa sreg ya, ataupun kurang merasa cocok. Ini kelihatannya di 3 hari ke depan insya Allah akan ada tanda-tanda bagus ya di sini. Artinya di situ insya Allah akan ada sebuah perubahan. Jadi yang dimana mungkin dulu ataupun kemarin kalian mungkin ada sebuah masalah, ataupun mungkin ada sebuah kurang lega lah, ataupun kurang plong secara hati kalian sama pasangan, di sini insya Allah ya, ini akan ada sebuah kebaikan gitu, akan ada sebuah keberuntungan, bisa saja seperti itu. Jadi apa yang kalian harapkan, yang kalian inginkan, insya Allah akan bisa tercapai. Intinya gini, intinya pokoknya ketika kalian ada masalah, semoga bisa dipahami ya. Intinya di situ ya. Ketika kalian ada masalah, nanti di 3 hari ke depan insya Allah akan ada perubahan. Dalam apa ya, mungkin adanya sebuah penyelesaian sehingga membuat hati kalian tenang lagi, kalian bisa gembira lagi karena kalian didukung sama 9 koin. Artinya ada suatu pencapaian di situ. Kira-kira seperti itu ya, adanya sebuah keberuntungan nantinya. Nggak tahu keberuntungan apa ya. Yang jelas sih kayaknya sih ya nanti aja lah ya kita deteksikan. Lanjut dulu di pekerjaan ataupun karir. Gemini, kartu utama muncul petunjuk The Lovers. Ada sepasang kekasih, belakangnya ada Dewi Fortuna ataupun Dewi Keberuntungan. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Moon. Ada 2 ekor serigala menjaga gerbang ya. Ini waspada ini ya. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Gemini tentang pekerjaan ataupun karir ya. Di sini sih saya merasakan kalau saya mengatakan ini apakah masih ada kelancaran, apakah ini masih ada kebaikan-kebaikan di faktor pekerjaan ataupun karir. Saya merasakan sih iya gitu loh. Secara energi kartu ya, gitu loh. Masih ada sebuah kebaikan, masih ada sebuah kepositifan, masih ada sebuah pencapaian target karena kalian didukung sama semesta di sini. Ibaratnya kalian banyak yang diberkati lah oleh semesta gitu loh. Makanya Dewi Fortuna, Dewi Keberuntungan ini selalu berpihak sama Gemini. Kan seperti itu. Cuman harap waspada ya. Itu loh. Kelihatannya masih apa ya? Energi yang negatif. Saya mengatakan adanya sebuah penutupan aura ini Gemini ini rawan ya, rawan tertembak gitu loh. Kalian rawan diserang oleh orang toksik, orang yang iri hati sama kalian. Jadi sekali lagi harap waspada ya. Bisa saja di sini akhirnya apa? Yang semula lancar ya, yang semula terbantu kasih semesta tiba-tiba ada sebuah anjlok gitu loh. Ada sebuah penurunan secara grafik. Mungkin sulit mencapai target lagi dan lain-lain karena di sini muncul The Moon. Artinya apa? Di sini akan ada perubahan yang kelihatannya kurang bagus nantinya. Jadi harap waspada ya untuk sahabat Gemini. Sekali lagi harus waspada ya. Kalau secara alami sih mungkin kalian akan lancar, akan jaya di sini. Kalau masalah alami loh ya, tidak ada sebuah tembakan dari orang lain. Nah ini beda. Yang awalnya lancar bisa saja adanya anjlok, adanya keterpurukan, penurunan grafik. Karena apa ya? Karena memang
dipaksa sama orang toksik mengirimkan energi negatif sehingga banyak yang tertembak di sini. Makanya kalau ada penurunan ya, masih ada kesulitan, ya jangan heran, jangan kaget. Gitu loh. Karena di situ ada permainan energi negatif. Yang sering saya mengatakan itu energi black magic. Nah, seperti itu ya. Oke, nanti kita deteksi. Untuk keuangan ataupun rezeki Gemini, kartu utama muncul petunjuk 9 tongkat. Ada 8 tertancap, 1 tongkat masih dipegangi seseorang. Dikonfirmasi muncul petunjuk 4 of cup. Ada 4 cup ya, sama seseorang sedang duduk di bawah pohon. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Gemini tentang keuangan ataupun rezekian ya. Sebetulnya lancar ya di sini ya, untuk secara keuangan sih. Gitu loh. Secara energi kartu sih sebetulnya lancar kalian. Cuman hanya saja memang banyak hambatan, banyak halangan gitu loh. Artinya masih banyak problem kalian ini. Makanya banyak yang mungkin kesulitan untuk mempunyai tabungan, untuk mempunyai simpanan. Ini kelihatannya banyak yang kesulitan karena selain faktor asmara, selain faktor keuangan sendiri, ini Gemini banyak faktor lain dan itu berhubungan dengan keuangan di sini. Gitu loh. Makanya di sini terlihat apa ya? Sepertinya Gemini ya juga kewalahan gitu loh. Cuman pesan saya di sini, Gemini tidak boleh bertahan saja ya. Ketika memang merasakan ada penurunan keuangan ya, gitu loh. Terus adanya sebuah sendatan keuangan, kalian jangan diam di sini. Kalian harus berani melangkah maju ya. Adanya sebuah pergerakan, cari solusi, jalankan. Gitu loh. Biar apa? Biar adanya sebuah kelancaran kembali. Karena di kartu 9 tongkat ini saya rasakan sekali lagi ya, secara energi kartu ini banyak dari sahabat Gemini yang kelihatannya itu bertahan saja gitu loh. Gitu. Ya jangan cuman bertahan sobat. Cari solusi. Nah, ketika kalian saya sudah bergerak tapi hasilnya tetap ya berarti kurang ada sebuah pergerakan di situ. Nah, seperti itu. Karena nyatanya di sini adanya sebuah apa ya? Sebuah permasalahan dan itu berhubungan dengan keuangan loh di sini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Apalagi kalian dikonfirmasi muncul petunjuk Four of Cup. Ini sangat nyambung antara kartu utama sama kartu konfirm. Nah, ini juga memberikan sebuah sinyal ataupun memberikan sebuah pembuktian bahwa banyak dari sahabat Gemini yang terkadang dibikin capek, ya, dibikin lelah. Kalian selalu berpikir kapan ada kestabilan, kapan ada sebuah keuangan yang lebih, sehingga punya tabungan, punya simpanan, sehingga bisa menutupi kebutuhan kalian. Nah, terkadang kalian memikirkan seperti itu dan itu tidak ada habisnya terkadang. Gitu. Kalian selalu memikirkan. Ini yang saya rasakan di kartu konfirm. Gitu. Nah, saran saya apakah tidak boleh untuk kita menyelesaikan memikirkan masalah? Ya boleh, cuman saran saya di sini kalian harus memberi waktu jeda ya untuk sahabat Gemini. Ya jangan apa ya, jangan terlalu dikebut lah sobat ya, jangan terlalu digas lah. Apa ya, yang penting ada sebuah pergerakan yang rutin gitu loh maksud saya. Gitu loh. Ada pemikiran yang rutin, jangan terlalu dipaksakan terus-menerus gitu loh. Dikasih waktu jeda. Baik secara pemikiran maupun secara tenaga ataupun tindakan biar apa ya, biar fresh dulu. Ketika kita fresh ya, kita adanya sebuah energi yang kembali pulih, tidak lelah, tidak capek, baru kita memikirkan lagi. Cuman di sini diberikan sebuah sinyal ya, itu tadi terkadang banyak dari sahabat Gemini yang selalu memforsir gitu loh, baik secara pemikiran, secara tindakan ataupun tenaga. Ini banyak yang kalian forsir, makanya di sini menggambarkan sebuah kelelahan ataupun letih. Kalau kalian paksakan, ya banyak nanti yang akan drop. Karena saya merasakan banyak juga dari energi sahabat Gemini yang drop gitu loh. Nantinya menjurus ke sakit gitu loh. Nanti kalian yang kalau sakit ya kalian sendiri yang susah. Masalah belum tentu selesai, kalian selalu memikir terus, tidak dikasih waktu jeda, tidak dikasih waktu istirahat ataupun mungkin relax dulu ya, ataupun refreshing dulu. Nah, itu nanti kalian bisa sakit di sini. Gitu loh. Sekali lagi ya, boleh kita memikirkan masalah tapi ya harus dikasih waktu jeda. Gitu loh. Secara pemikiran kita buat senang dulu sobat. Ketika kita sudah senang, kita fresh ya, kita balik memikirkan lagi. Tapi ingat jangan diforsir. Karena di sini menggambarkan ada sebuah energi yang kalian forsir di sini. Istilahnya itu sedang cepat menemukan solusi ya.
Ndang cepat ada kelancaran. Ya tidak bisa kata-kata lekas ataupun ndang itu tidak bisa di sini, harus secara bertahap Sobat. Takutnya apa? Ketika kalian forsir, ya, kalian tidak dapat solusi, ya, tidak dapat suatu pemecahan masalah, tapi yang ada nanti sakit. Nah, malah double-double nanti. Nah, gitu loh. Seperti itu, semoga bisa dipahami ya. Nanti kesialan kalian malah double-double. Sudah sakit, masalah belum terselesaikan, ternyata masih banyak senjata. Nah, maksud saya kan seperti itu. Jangan sampai sahabat Gemini seperti itu gitu loh. Harus dikasih auto jeda, waktu istirahat, dan harus adanya sebuah pergerakan, harus berani maju ya. Cari solusi serta jalankan. Seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba mendeteksi, semoga mendapatkan jawaban yang lebih kuat ya. Ya, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu pertama bulan Maret ya. Di sini untuk asmara ya, ini saya merasakan insya Allah ya, komunitas terbesar ini akan ada keberuntungan gitu loh. Akan ada sebuah pencapaian ekspektasi. Jadi mungkin dulu ataupun kemarin yang sempat berkonflik ataupun mungkin serasa hati, masih ada apa yang ganjal di hati, belum plong karena ada sebuah masalah-masalah. Insya Allah memasuki minggu pertama bulan Maret ini kelihatannya banyak Gemini yang akan ada sebuah keberuntungan. Artinya kalian akan penuh rasa bahagia baik secara pemikiran maupun hati. Karena apa? Ya mungkin karena ada ekspektasi ataupun suatu harapan yang nantinya bisa terwujud dan itu akan kalian rasakan. Jadi sekali lagi selamat ya untuk komunitas terbesar. Kelihatannya akan ada perubahan yang baik buat kalian. Adanya keberuntungan-keberuntungan. Cuman tadi saya apa ya? Secara terawangan sih memang kok ada hubungannya sama materi gitu loh. Ya, bisa saja ketika ada uang asmara kalian itu makin bagus. Ketika tidak ada uang ya wis nabrak-nabrak kira-kira seperti itu ya. Ya cuman kan kalau saya mengatakan seperti itu ya itu tetap kembali sama kalian gitu. Ketika kalian memang tidak masalah ya dan itu pun toh buat pasangan kalian, saya rasa ya tidak ada masalah juga ya tetap jalankan. Cuman kan sekali lagi memang secara kebahagiaan ya ini terikat kuat sepertinya ada hubungannya sama materi seperti yang barusan saya jelaskan. Kayak seperti itu ya. Bukan berarti pasangan kalian ini materialistis, bukan. Kalau masalah materialistis ataupun tidak, ya itu kan balik sama kalian sendiri. Kan seperti itu. Cuman saya kan memberikan sebuah tambahan gitu loh. Memang akan ada perubahan gitu loh. Cuman ya juga ada berhubungannya sama sebuah materi, sebuah keuangan. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya. Ini komunitas terbesar akan diuntungkan. Lanjut untuk faktor pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu pertama bulan Februari, inilah kebenaran yang terungkap ya. Ini waspada untuk Gemini. Ini kelihatannya 50-50 ya. 50% mungkin kalian masih stabil ya, masih berjalan standar lah. Gitu. Apakah ada masalah? Ada, tapi tidak terlalu rumit lah, tidak terlalu berat. Nah, untuk yang 50% satunya lagi, nah itu baru kalian harus waspada. Bisa saja yang semula stabil, yang semula baik-baik saja, aman, ini akan ada sebuah konflik. Entah kalian konflik sama teman sepekerja atau sama atasan ataupun sama relasi lah. Pokoknya yang berhubungan dengan pekerjaan ataupun karir. Bisa saja ini sudah terjadi loh. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi harap waspada karena apa? Karena saat ini banyak dari sahabat Gemini yang tertembak di faktor pekerjaan. Dan sering saya mengatakan ketika tertembak di satu titik, jangan dibiarkan, segera dinetralkan. Dibuka kembali auranya biar tidak berpengaruh sama yang lainnya. Ketika kalian biarkan ya akan berpengaruh sama yang lainnya. Karena banyak sekali yang konsultasi seperti itu. Awalnya disepelekan, diremehkan, tertembak satu titik, akhirnya yang merambat kemana-mana gitu loh. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi waspada untuk faktor pekerjaan ataupun karir untuk sahabat Gemini. Kali ini kalian tertembak di faktor
pekerjaan, aura kalian banyak yang tertutup di sini. Dari orang toksik, orang iri, nggak mau melihat kalian sukses, nggak mau melihat kalian bahagia, berkecukupan. Maunya apa? Ya maunya melihat kalian tuh susah, sengsara. Kan kira-kira seperti itu ya. Karena memang adanya sebuah penjagaan. Kalian sudah ada apa ya, pagar, istilahnya ada sebuah dinding penghalang di situ. Mana mungkin kepositifan, kerejekan akan masuk karena sudah ada dinding penghalang, sudah ada penutupan aura. Jadi yang baik, yang positif mental. Larinya kemana? Ya larinya ke Gemini tapi yang sudah terbuka aura. Nah, bukan larinya ke Gemini yang tertutup aura. Misalkan ada sama-sama Gemini, ya kepositifan, kerezekian, kebaikan itu larinya sama yang terbuka meskipun sama-sama mempunyai zodiak Gemini. Nah, semoga bisa dipahami ya. Jadi 50-50. Ini waspada ya, sekali lagi yang 50% terlihat ada penurunan, ada problem yang mungkin secara tiba-tiba gitu loh. Oke lanjut ya. Untuk keuangan atau rezeki setelah saya deteksi cara penerawangan ya, memasuki minggu pertama bulan Maret, inilah kebenaran yang terungkap di sini. Ini waspada ya. Ini artinya bisa dikatakan sama ini. Ini kelihatannya komunitas terbesar ya ini Gemini ya. Mungkin adanya penurunan gitu loh. Kira-kira seperti itu ya. Apakah semua Gemini? Tidak. Ini komunitas terbesar. Artinya apa? Artinya masih ada komunitas terkecil. Mungkin komunitas terkecil bisa saja kalian masih tetap dihantam sebuah kerezekian gitu loh. Masih dihantam sebuah kelancaran keuangan. Nah, seperti itu. Nah, ketika kalian memasuki bulan Maret ini ya, terutama minggu ketiga, kok adanya penurunan yang luar biasa. Terus kalian merasakan mulai dulu sampai saat ini pun masih seret, masih kurang lancar adanya sebuah rezeki. Ya berarti kalian masuk komunitas terbesar. Artinya apa? Adanya penutupan aura. Itu imbas dari kalian banyak yang tertembak di pekerjaan. Tetapi berimbas di keuangan juga. Banyak yang kesulitan di sini. Banyak penurunan, pengeluaran yang tiba-tiba besar. Mungkin ada pembatalan, ada pengencelan, mental. Kira-kira seperti itu ya. Jadi waspada untuk komunitas terbesar. Ini kali ini Gemini betul-betul dihadapkan dengan situasi yang sulit. Pekerjaannya banyak yang menurun ya. Dalam arti meskipun terbilang 50-50, keuangan ini komunitas terbesar malah. Nah, seperti itu ya. Karena saya di netral untuk sahabat Gemini, kalau kalian bisa ya silakan dibuka sendiri auranya, tapi kalau kalian kesulitan ya tidak ada salahnya cari orang-orang di bidangnya. Biar aura kalian bisa terbuka kembali, biar tertata untuk langkah ke depan. Seperti itu ya. Oke, saya rasa sudah bisa dipahami. Tetap ya, ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ya. Ini semua bersifat general reading, energinya itu luas mengacak, nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk cepat. Gitu. Nah, ketika kalian penasaran ya, apakah memang betul sih Gemini seperti itu, atau bahkan mungkin kalian merasakan kok nyerempet-nyerempet kok seperti perjalanan hidup saya ya. Nah, biar tidak timbul tanda tanya besar, ya silakan konsul secara pribadi. Gitu. Biar apa? Biar ketika saya deteksi terus kalian ada sebuah masalah ya, entah problem itu ringan ataupun problem itu berat, terlebih-lebih ketika nantinya terdeteksi ada penutupan aura, kita akan memberikan saran solusi terbaik kok. Serta apa? Serta menghancurkan dinding penghalangnya. Agar dinding penghalang itu sudah hancur sehingga aura kalian bisa terbuka kembali. Gitu loh. Adanya sebuah sinar kembali ya, adanya sebuah berseri-seri kembali aura kalian, sehingga apa? Bisa mengundang faktor kerezekian, kepositifan, kebaikan dan lain-lain. Seperti itu. Tapi kalau kalian biarkan seperti itu, ya kepositifan, kerezekian, kebaikan ini akan mental. Larinya ke siapa? Ya larinya ke sama-sama Gemini yang auranya sudah terbuka. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Tetap ya, pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan. Karena ucapan adalah doa. Seperti itu ya. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya mengatakan ya, agar kalian lebih waspada lagi untuk melangkah ke jenjang selanjutnya. Dan apa? Dan agar kalian lekas bergerak, lekas bangkit untuk bisa merubah nasib biar menjadi lebih baik lagi. Kan seperti itu. Tetap ya kuncinya ada 3 poin. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, poin kedua, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya gitu loh. Sharingkan. Biar apa? Biar minimal kalian
ada sebuah keringanan beban masalah sobat. Biar masalah kan itu ringan gitu karena kita sudah men-sharing-kan. Ya syukur-syukur menemukan solusi. Gitu loh. Ketika kalian sendiri tidak mampu tidak bisa mencari solusi jalan keluar atas masalah kalian sendiri. Makanya sharingkan sama orang-orang di bidangnya. Biar meringankan beban kalian. Biar tidak semakin kacau, pusing. Kalau semakin kacau, semakin ribet, semakin pusing ya kebaikan itu ya semakin menjauh sobat. Nah, seperti itu ya. Makanya di-sharingkan ya. Seperti itu ya. Nah, pun ketika perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Nah, ketika itu semua sudah kalian jalankan, kunci terakhir apa? Ya sudah, kita pasrah dan kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik. Karena kita sendiri sudah berjuang keras untuk merubah nasib kita masing-masing. Di situ letak kuncinya sobat ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Yang menjadikan terpenting ataupun next ya. Intinya apapun ya berita yang sudah saya sampaikan, percaya tidak percaya, ini tetap saya kembalikan lagi sama kalian. Karena apa? Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Kan seperti itu. Apalagi ini bersifat general reading, ya, jadi sikapi dengan bijak, ya, ataupun tanggapi dengan bijak. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya, untuk Sobat Gemini, saya rasa sudah cukup ya apa yang sudah saya informasikan. Untuk kalian semua, kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.